Seorang pria menyamar jadi sopir perusahaan di pagi hari. Tanpa disangka, dua wanita pelamar kerja datang dan berbicara padanya dengan nada sombong, bahkan menghina pekerjaannya habis-habisan. Mereka sama sekali tidak tahu, pria yang mereka remehkan itu sebenarnya adalah bos besar perusahaan yang akan menginterview mereka sebentar lagi. Dan yang terjadi di ruang interview, membuat mereka menyesal seumur hidup. Matahari pagi mulai memancarkan sinarnya, menghangatkan setiap sudut kota. Jalanan depan sebuah gedung perusahaan besar mulai dipadati pegawai yang baru datang. Ada yang membawa secangkir kopi, ada yang berbincang ringan, dan ada pula yang tergesa-gesa masuk ke dalam. Namun, di tengah rutinitas pagi itu, sebuah pemandangan sederhana tapi mencuri perhatian tampak di halaman depan. Seorang pria berkaus polos dan celana kerja sederhana berdiri di samping sebuah mobil hitam mewah, mengelap permukaannya dengan gerakan tenang dan teratur. Dari penampilannya, tak ada yang istimewa. Rambutnya sedikit acak-acakan, kulitnya kecoklatan karena sering terpapar matahari, dan bajunya pun jelas bukan barang mahal. Namun, setiap gerakan tangannya seperti penuh kehati-hatian. Ia tidak terburu-buru, tidak asal-asalan, dan tampak benar-benar menikmati pekerjaannya. Mobil yang ia bersihkan bukan mobil sembarangan. Cat hitamnya memantulkan cahaya pagi, membuatnya terlihat seperti baru keluar dari showroom. Setiap kali kain lapnya bergerak, kilau mobil itu semakin menonjol, seolah sang pemilik benar-benar merawatnya dengan penuh kebanggaan. Beberapa pegawai yang lewat hanya melirik sekilas, lalu kembali melangkah. Ada yang mengira dia adalah sopir kantor yang sedang menyiapkan kendaraan bos. Ada pula yang menduga dia sekadar petugas kebersihan yang ditugasi membersihkan mobil. Tak ada yang benar-benar memperhatikannya lebih jauh. Dari arah trotoar, terdengar suara langkah sepatu hak tinggi yang mantap. Dua wanita muda berpakaian rapi berjalan ke arah gerbang. Wajah mereka penuh percaya diri, rambut tertata sempurna, dan langkah mereka mantap seperti seseorang yang sudah siap memenangkan dunia. Pria itu melirik sekilas kedatangan mereka, lalu kembali fokus pada bagian velg mobil yang sedang ia lap. Tidak ada senyum atau sapaan, hanya tatapan singkat yang kembali padam. Kedua wanita itu berhenti tepat di hadapannya. Pandangan mereka cepat menilai, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dalam waktu singkat, kesimpulan sudah terbentuk di benak mereka. Pria ini hanyalah pekerja biasa, seseorang yang jelas berada jauh di bawah mereka. Salah satu wanita mengangkat dagu, lalu bertanya dengan nada setengah memerintah, "Parkiran tamu lewat mana?" Nada suaranya tegas, tapi di baliknya terselip rasa meremehkan. Pria itu hanya menoleh sebentar, menjawab singkat, lalu kembali mengelap mobil tanpa menambahkan kata lain. Ekspresinya datar, seolah pertanyaan itu tidak terlalu penting untuknya. Di balik kesibukan pagi, halaman depan kantor itu tanpa disadari menjadi awal dari sebuah kisah besar. Sebuah kisah tentang kesombongan, penilaian yang keliru, dan balasan yang tak pernah mereka bayangkan akan datang. Wanita yang bertanya tadi masih berdiri di tempat, menatap pria yang terus mengelap mobil tanpa banyak bicara. Bibirnya membentuk senyum tipis, tapi jelas bukan senyum ramah. "Mas, kalau saya tanya itu jawabnya sambil lihat orang, dong. Sopan dikit gitu, masa kayak nggak niat jawab?" ucapnya dengan nada ketus. Temannya ikut menimpali. "Iya, kayaknya dia nggak betah kerja di sini deh. Pantes cuma disuruh bersihin mobil orang." Suaranya cukup keras, sampai beberapa pegawai yang baru lewat menoleh sebentar. Namun, tak ada yang berhenti untuk ikut campur. Pria itu menghentikan gerakan tangannya sesaat, lalu menoleh perlahan. Tatapannya tenang, suaranya datar. "Kalau mau parkir, ke arah sana, ikuti tanda panah biru." Ia menunjuk arah kanan halaman, lalu kembali bekerja, seolah tak terpengaruh oleh nada meremehkan mereka. Namun, kedua wanita itu justru tertawa kecil, saling melirik penuh sindiran. "Duh, Mas, kalau kerja di sini gajinya cukup nggak sih? Kalau cuma lap mobil gini, kayaknya nggak bakal bisa beli kopi mahal di depan kantor," ucap wanita berjaket blazer krem. Matanya menyapu penampilan pria itu dari atas sampai bawah. Yang satunya menambahkan dengan nada lebih tajam, "Pantes kulitnya item, panas-panasan terus. Saya sih nggak sanggup kerja begitu. Mending cari kerjaan yang duduk di ruangan ber-AC." Hinaan itu meluncur tanpa hambatan, seperti mereka tak peduli apakah pria itu merasa tersinggung atau tidak. Beberapa orang di sekitar hanya menghela napas pelan, tak ingin ikut terlibat. Pria itu masih tetap tenang, hanya berkata pelan, "Semoga kalian dapat pekerjaan yang kalian inginkan." Alih-alih menghentikan ocehan,
Kalimat itu justru membuat salah satu dari mereka mendengus. Ya iyalah, jelas dapat. Perusahaan ini kan butuh orang pintar kayak kita, bukan yang cuma modal kain lab. Setelah puas melontarkan kata-kata pedas, mereka berdua melangkah pergi menuju lobi. Sepatu hak tinggi mereka berbunyi nyaring di lantai marmer, meninggalkan pria itu di bawah bayangan mobil mewah yang masih ia bersihkan dengan tenang. Di udara, masih tertinggal aroma parfum mahal bercampur dengan aroma sabun pembersih mobil. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan singkat itu baru saja menjadi awal dari kejutan terbesar yang akan mereka hadapi hari ini. Lobi perusahaan itu terasa mewah dan megah. Langit-langitnya tinggi, lampu gantung kristal berkilauan, dan sofa kulit hitam tersusun rapi. Aroma kopi dari mesin espresso di pojok ruangan menambah kesan eksklusif. Dua wanita itu masuk dengan kepala tegak, langkah anggun, seolah dunia ada di bawah kendali mereka. Petugas resepsionis menyambut ramah, menanyakan keperluan mereka. Setelah mendaftar, keduanya diarahkan menuju ruang tunggu interview di lantai 2. Silakan menunggu, nanti akan dipanggil sesuai giliran, ucap resepsionis dengan senyum tipis. Di ruang tunggu, hanya ada beberapa pelamar lain. Mereka tampak gugup, merapikan berkas, atau memandangi lantai untuk menenangkan diri. Namun, dua wanita itu duduk santai, menyilangkan kaki, dan mulai membicarakan hal-hal kecil sambil sesekali melirik calon pesaing mereka dengan tatapan merendahkan. Kayaknya kita nggak bakal susah lolos di sini, bisik salah satu sambil tersenyum tipis. Lihat aja pesaingnya, udah kalah gaya dari awal. Yang satunya mengangguk setuju, lalu mulai membetulkan lipstiknya lewat cermin kecil. Di sudut ruangan, terdengar pintu ruang interview terbuka. Seorang pelamar keluar dengan wajah pucat, kemejanya agak kusut, seolah baru saja menghadapi ujian berat. Kedua wanita itu saling melirik, namun tetap tersenyum percaya diri. Tak lama kemudian, seorang staf keluar membawa daftar nama. Untuk sesi berikutnya, dua pelamar berikut, tolong masuk bersama. Nama mereka disebut bersamaan. Mereka berdiri, meraih map berisi CV, dan melangkah dengan penuh keyakinan menuju pintu. Koridor menuju ruang interview terasa panjang dan sunyi. Hanya ada suara langkah sepatu mereka yang memantul di lantai. Sesekali, staf yang mengantar mereka melirik ke depan tanpa berkata apa-apa, membuat suasana jadi sedikit tegang. Saat pintu ruang interview dibuka, hawa di dalam terasa berbeda. Ruangan itu luas, meja besar dari kayu gelap berada di tengah, dan kursi-kursi kulit tersusun rapi. Di ujung meja, duduk seseorang yang punggungnya membelakangi mereka, tampak sedang memeriksa dokumen. Staf mempersilakan mereka duduk, lalu keluar menutup pintu. Kedua wanita itu tersenyum tipis, menunggu sang pewawancara menoleh. Mereka sama sekali tak menduga, detik berikutnya akan membuat jantung mereka berhenti berdetak sejenak. Ruangan itu hening. Detik terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Kedua wanita itu duduk tegap, meletakkan map CV di meja, menunggu orang di ujung meja menoleh. Dari belakang, mereka hanya melihat rambut yang tertata rapi dan setelan jas hitam elegan. Tangan pria itu bergerak pelan, menutup map dokumen di depannya. Lalu, dengan tenang, ia memutar kursinya menghadap ke mereka. Dalam sekejap, udara di ruangan seakan berubah beku. Tatapan mereka bertemu. Dua pasang mata terbelalak, bibir sedikit terbuka tanpa kata. Wajah yang kini duduk di hadapan mereka adalah pria yang tadi pagi mereka hina habis-habisan di halaman parkir. Wanita berblazer krem langsung menunduk, sementara temannya menelan ludah, mencoba mengatur napas. Kepercayaan diri yang tadi mereka bawa seperti kabut yang disapu angin, lenyap dalam hitungan detik. Pria itu menyandarkan punggungnya di kursi, tersenyum tipis. Selamat pagi, suaranya dalam dan tenang, tapi setiap kata seperti menekan dada mereka. Silakan perkenalkan diri. Tak ada jawaban, hanya suara jam dinding yang terdengar di ruangan. Akhirnya, wanita berblazer krem mencoba bicara, namun suaranya gemetar. Pak, nama saya. Pria itu mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak usah terburu-buru, kita punya banyak waktu. Ia lalu membuka map CV mereka satu persatu, membacanya dengan perlahan. Menarik, kalian berdua punya latar belakang pendidikan yang bagus. Tapi, tatapannya menusuk seperti pisau. Tadi pagi kalian juga menunjukkan pendidikan sikap yang sangat buruk. Keduanya membeku. Tak ada ruang untuk membantah. Wajah mereka memerah.
campuran malu dan takut. Wanita satunya mencoba tersenyum kaku, berharap ini hanya kesalahpahaman. Tapi tatapan pria itu jelas. Ia mengingat persis setiap kata yang mereka lontarkan. Di sini, lanjutnya sambil mengetuk meja pelan, kami mencari orang yang bukan hanya pintar di atas kertas, tapi juga punya rasa hormat pada orang lain. Apalagi, pada orang yang pekerjaannya mungkin kalian anggap sepele. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Suasana sudah seperti ruang sidang, dan mereka tahu, mereka sedang diadili. Pria itu bersandar di kursinya, menghela napas panjang, lalu menatap mereka dalam-dalam. Kalian tahu, ucapnya pelan namun jelas. Pekerjaan membersihkan mobil, menyapu halaman, atau mengangkat barang, itu semua pekerjaan terhormat. Tidak ada yang rendah, kecuali cara kita memandangnya. Kedua wanita itu menunduk, mencoba menghindari tatapan matanya. Namun suara itu seperti menembus langsung ke kepala mereka. Aku pernah ada di posisi itu, lanjutnya. Panas-panasan di bawah matahari, tangan kotor kena oli, baju basah oleh keringat. Tapi aku belajar, menghormati setiap orang, karena kita tidak pernah tahu, orang seperti apa yang akan kita temui besok. Wanita berblazer krem mulai memejamkan mata, menahan rasa sesak di dada. Temannya menggigit bibir, matanya mulai berkaca-kaca. Tadi pagi, pria itu mencondongkan tubuh ke depan. Kalian bicara seolah nilai seseorang diukur dari pakaian yang ia pakai, atau pekerjaan yang ia lakukan. Kalian meremehkan, tanpa tahu siapa yang kalian hadapi. Dan itu, akan menghancurkan karir kalian lebih cepat dari kebodohan teknis apapun. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berdesir pelan. Pria itu lalu menutup map mereka. Kalian diterima kerja. Kedua wanita itu terkejut. Kepala mereka langsung terangkat. Tapi, lanjutnya sambil mengetuk meja, 3 bulan pertama kalian akan bekerja di bagian kebersihan. Membersihkan mobil, halaman, dan ruang kantor. Kalian akan merasakan sendiri, pekerjaan yang tadi kalian hina. Mata mereka membesar. Pak Aak, tapi kami. Tidak ada tapi, potongnya tegas. Anggap ini kesempatan belajar. Kalau kalian sanggup melewati 3 bulan itu dengan baik, kalian akan pindah ke posisi yang kalian lamar. Tapi kalau tidak, kalian boleh keluar, dan membawa pulang pelajaran hidup ini. Hening. Lalu perlahan, kedua wanita itu mengangguk, meski wajah mereka masih penuh rasa malu. Pria itu bersandar kembali, tersenyum tipis. Baiklah, kalian bisa keluar sekarang. Besok pagi, mulai pukul 7, kalian sudah ada di halaman parkir. Keesokan paginya, matahari baru saja muncul ketika dua wanita itu sudah berdiri di halaman parkir, mengenakan seragam kebersihan berwarna biru. Di tangan mereka, ada ember, lap, dan sapu. Wajah mereka masih menyimpan rasa canggung, tapi kini tidak ada lagi tatapan merendahkan pada siapapun di sekitar. Hari demi hari mereka bekerja, membersihkan debu dari mobil, mengelap kaca hingga berkilau, menyapu dedaunan yang jatuh di halaman. Kadang tangan mereka lecet, kadang keringat membasahi punggung. Tapi perlahan, mereka mulai memahami, pekerjaan ini membutuhkan tenaga, kesabaran, dan kebanggaan. Pegawai lain yang awalnya heran, kini mulai akrab. Mereka sering memberi tips cara membersihkan dengan cepat, atau sekadar berbagi air minum dingin di siang hari. Kedua wanita itu merasakan kehangatan yang sebelumnya tak pernah mereka pikirkan ada di balik pekerjaan sederhana. Bulan pertama, mereka sudah tak lagi mengeluh. Bulan kedua, mereka mulai tersenyum saat menyapa orang. Bulan ketiga, mereka bahkan membantu rekan lain tanpa diminta. Setiap hari adalah pelajaran, dan pelajaran itu menumbuhkan rasa hormat yang tulus. Akhirnya, 3 bulan pun berlalu. Mereka kembali dipanggil ke ruang interview yang sama. Pria itu duduk di kursinya, menatap mereka, namun kali ini dengan senyum bangga. Kalian lulus, ucapnya singkat. Mereka tak bisa menahan senyum. Terima kasih, Pak. Dan, kami minta maaf atas apa yang kami lakukan dulu. Pria itu mengangguk. Kesalahan itu sudah menjadi masa lalu. Yang penting, kalian berubah. Hari itu, mereka resmi dipindahkan ke posisi yang awalnya mereka lamar. Tapi mereka tak pernah melupakan 3 bulan yang mengubah cara mereka melihat dunia. Setiap kali melihat petugas kebersihan lewat, mereka tersenyum, dan mengucapkan terima kasih. Moral cerita,
Jangan pernah menilai seseorang dari pekerjaannya atau penampilannya. Hormati semua orang, karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan memberi kita pelajaran paling berharga dalam hidup. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik tombol like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Siapa tahu, cerita berikutnya malah lebih bikin kamu merinding sekaligus terharu.